Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman mendapatkan syafaatnya, amin. Dan tak lupa yang saya hormati selaku dosen yang membimbing, Bapak Muhammad Bahauddin Ashum, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, judul dari kelompok kami adalah tujuan pendidikan menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Hadis surat Ad-Damiri nomor 250. Dan kami kelompok 4, Muhammad Ainur Rahman dan Rika Maulayuha. Pendahuluan, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut juga tidak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan dengan pandangan Islam, di mana tujuan dengan pandangan Islam menjadikan orang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu yang disyaratkan dalam hadis riwayat Ad-Damiri nomor 250. Akhbarona Qabisatu akhbarona Yufyanu anto atoi Ibni Sanibi an Hasani an Abdillahi ibni Mas'udin qala a'du aliman au muta'aliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatalik. Dari hadis di atas terdapat urutan sanad sebagai berikut. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafail bin Habib. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Abi Hasan Yasar. Yang ketiga adalah Atok bin As-Sabaib bin Malik. Yang ketiga adalah Sufyan bin Sa'id bin Mashruk. Yang terakhir adalah Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan. Pertama, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafail bin Habib. Dari kalangan sahabat, kunyah Abu Abdurrahman, negeri masa hidup Kufah, wafat 32 Hijriah. Komentar para ulama, sahabat 2. Al-Hasan, nama lengkap Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah Abu Sa'id, negeri di semasa hidup Basrah, wafat 110 Hijriah. Komentar ulama, Al-Ajli Tasiqoh, Muhammad bin Sa'ad Tasiqoh Ma'mun. Ibnu Hibbah disebut dalam Ad-Tisaqat. Ibnu Hibbah Yudalis. 3. Atok bin As-Saib, nama lengkap Atok bin As-Saib bin Malik. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu As-Saib, negeri selama masa hidup Kufah, wafat 136 Hijriah. Komentar para ulama, pertama Ibnu Hajar Syaduk, yang kedua Az-Zahabi, salah satu ahli ilmu, yang ketiga Al-Ajli Syekh,
Yang keempat, Syufyan. Nama lengkap beliau adalah Syufyan bin Sa'id bin Masruq, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kunyah Abu Abdullah. Negeri semasa hidup adalah Kufah. Wafat 161 Hijriah. Komentar ulama adalah Malik bin Anas Tsikoh, Yahya bin Ma'in Tsikoh. Ibnu Hibbah termasuk dari para hufat mutqin. Ibnu Hajar Asqalani Abid Imam Hujjah. Az-Zahabi Imam. Selanjutnya Qabisah. Nama lengkap beliau adalah Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu Amir. Negeri semasa hidup adalah Kufah. Wafat beliau 215 Hijriah. Komentar para ulama: An-Nasai laisa bihi ba's. Ibnu Hibbah disebutkan dalam At-Tsikoh. Ibnu Hajar Asqalani Syaduk Rubana Khalif. Az-Zahabi Hafidz. Darul Mughni Riyad Kitab Muqaddimah nomor 254. Setelah mengetahui pemaparan biografi para widi di atas, dapat disimpulkan bahwa Ad-Damiri nomor 250 adalah tergolong hadis yang hasan atau yang benar. Baik, di sini saya akan memaparkan kajian balaghah yang terdapat pada hadis Ad-Damiri nomor 250. Yang pertama yaitu akhbarona merupakan jumlah fi'liyah yang berupa fi'il maudhi yang mempunyai makna maudhiyah yang atau yang telah lampau, dan muta'addi kepada maf'ulna yang artinya mengabarkan kepada kita, dan mempunyai faidah makna al-istimror, artinya berlaku secara terus-menerus. Yang kedua yaitu akdu aliman yang berupa kalimah jumlah fi'liyah berupa fi'il amar yang mempunyai makna perintah. Dalam konteks tersebut diperintahkan menjadi orang yang berilmu dan orang yang alim, dan mempunyai faidah atas didi yang artinya bisa diperbarui atau bisa berubah-ubah dengan konteks kalimat. Yang ketiga yaitu la taqur rabi'ah berupa jenis la nahiyah yang mempunyai makna larangan, setelah itu diikuti oleh kalimat fi'il mudhari yang berupa takun. Fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm berupa la nahiyah, maka di situ i'rabnya menjadi jazm, dan mempunyai faidah atas didi berubah atau berubah-ubah dan bisa diperbarui dalam konteks kalimat. Yang terakhir yaitu fathah lika termasuk jenis mudhari yang menunjukkan yang menunjukkan waktu yang akan atau sedang akan terjadi, dan mempunyai faidah atas didi yang bisa diperbarui dan berubah-ubah dengan konteks atau kalimat. Selanjutnya adalah B. Kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks di atas hadis lain yang mempunyai tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun makna. Berikut ini adalah hadis yang hampir sama dengan hadis Ad-Damiri nomor 250. Yang pertama adalah surat hadis Ad-Damiri nomor 341. Yang kedua adalah Ad-Damiri nomor 343. C. Kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Ad-Damiri nomor 250. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran seperti surat An-Nahl ayat 78, seperti surat Al-Baqarah ayat 151, seperti surat Al-Ankabut ayat 43.
Selanjutnya adalah analisis generalisasi. Rasulullah menganjurkan argumen pada umat Islam, kaum muslimin mau menjadi orang yang berilmu, pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki orang muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian kebutuhan yang ada di lingkungan bisa terkikis habis dan berubah dan memiliki wawasan yang luas. Jika tidak bisa menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat Islam atau kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Jika tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, makalah jadilah sebagai orang yang menyukai pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuannya, seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Janganlah menjadikan orang yang berilmu tempat yang salah. Ketiga, kritik praktis. Di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk belajar dengan cara daring. Tidak bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk belajar serta menuntut ilmu tidak terbatasi dengan sekolah formal, melainkan sekarang dengan kemajuan pesat, belajar bisa dengan duduk manis di rumah, mendengarkan pembahasan lewat video, dan kita juga bisa mencari ilmu dari YouTube dan lain sebagainya. Tidak harus bertemu langsung dengan guru, dan kita juga harus pintar-pintar mencari ilmu kepada orang yang tepat. Tetapi belajar tanpa ada interaksi murid dan guru, dosen dengan mahasiswa, sangatlah wagu. Yang biasanya bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kali ini berbeda. Tetapi tidak ada halangan untuk kita menyerah untuk memperbanyak ilmu serta berguru kepada orang-orang yang lebih banyak menguasai ilmu. Kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah, dari semua uraian yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal sebagai berikut. Semangat hadis di atas adalah bahwa tujuan ideal pendidikan Islam untuk ilmu guna pembinaan akhlak, penguatan visi, modal kehidupan manusia. Bersemangatlah dalam menuntut ilmu, jangan sampai bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam hendaknya hanya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Jangan pernah mencapai tujuan yang bersifat hanya sementara atau duniawi, seperti jabatan, pangkat, dan kekayaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.